Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kali ini ya, penambahan sedikit dari apa yang kita bahas di pertemuan yang telah lalu ya, karena belum selesai masalah sholat ini ya, seputar sholat banyak kalau mau dibahas ya. Maka kita lanjutkan sedikit tambahan ya, daripada keterangan-keterangan yang telah saya sampaikan mengenai perkara yang memakruhkan sholat ya, sambungan baik itu serentak pada gerakan-gerakan imamnya ya, serentak pada gerakan imam. Dalam sebuah hadis yang innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Mengenai jangan sampai kita itu bergerak serentak dengan imam. Ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan agar diikuti dengan sempurna. Fa iza kabbara fakabbir. Apabila dia selesai bertakbir, maka barulah kalian bertakbir. Sampai selesai dia mengucapkan lafaz takbir itu, baru kita mulai mengangkat takbir. Imam belum lagi selesai mengangkat takbir atau melafazkan takbir itu, ya, maka kita sudah mulai bertakbir. Nah, ini belum afdal seperti ini. Ya. Kalau serentak, hukumnya haram dan membatalkan sholat. Ibu di belakang itu patokannya suara imam, ya kan Bu? Ya. Itu aja yang Ibu dengar, nampak? Tidak lagi karena sudah tertutup oleh takbir. Takbir itu sebenarnya tidak dianjurkan juga tutup habis itu. Ya, buka sedikit agak, ya, sebagai yang melihat keadaan jamaah laki-laki di depan. Zaman Nabi tidak ada takbir. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, dan apabila imam itu mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, ya, yakni bangun daripada rukuk menuju posisi i'tidal, maka kita juga mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah di belakang itu. Kemudian Nabi suruh faqulu, dan bacalah ini, kata Rasulullah, rabbana wa lakal hamd. Yang panjangnya ya, ada versi yang panjang, rabbana wa lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta Syai'in ba'du. Yang benar sekurang-kurangnya rabbana wa lakal hamd, atau tanpa waw, ada riwayatnya rabbana lakal hamd ya. Baik. Jadi di dalam fikih mazhab Asy-Syafi'i ini, kita sebagai makmum di belakang juga sunnah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kalau imam bilang sami'allahu liman hamidah, kita juga sunnah mengucapkan sami'allahu liman hamidah, bukan langsung rabbana lakal hamd. Ya. Kemudian Rasulullah katakan lagi di hadisnya, wa iza sajada fasjudu, dan apabila imam itu telah sempurna sujud, ya, maka Rasulullah katakan fasjudu. Baru kalian sujudlah, kata Rasulullah. Ini yang afdalnya nih Bapak Ibu ya, yang afdalnya. Nah, jadi makmum ini sebenarnya kita melatih kesabaran diri kita untuk mengikuti imam ya. Kemudian wa iza shalla jalisan, Rasulullah katakan, dan apabila imam itu tiba-tiba salat posisi duduk, tiba-tiba dia duduk Bapak Ibu. Dia berdiri, tiba-tiba duduk dia. Maka Rasulullah katakan fasallu julusan ajma'in, maka ikutlah duduk, kata Rasulullah. Maka kita betul-betul serius mengikuti imam dengan sempurna. Nabi itu Bapak Ibu ketika sholat tiba-tiba dia lepaskan sendalnya. Kadang Nabi ini sholat menggunakan sendal ya. Maklumlah keadaan Nabi di masa itu ya. Sahabat semuanya Bapak Ibu ikut melepaskan sendal. Habis sholat Rasulullah bertanya, kenapa kalian lepaskan sendal kalian? Sahabat radhiyallahu anhu, karena engkau melepaskan sendalmu ya Rasulullah. Kami ikut juga melepaskan sendalmu. Begitu sempurnanya para sahabat mengikuti gerak-gerik Nabi. Rasulullah menjelaskan tadi itu aku melepaskan sendal karena Jibril memberitahukan kepadaku di sendal itu terdapat najis. Maka aku lepas sendal kalian kan tidak pernah najis, kata Nabi, tidak usah dilepas. Nah, tapi jangan pula nanti imam batu-batu, kita batu-batu di belakang. Ini kadang kalau imam serak sedikit bacaannya, mak udah mulai belakang. Dari mana pula lagi ya? Ada atau dua?
yang di belakang. Hanya yang di atau imam agak lama sedikit sujudnya, atau bacanya mulai lambat-lambatnya. Ada kan imam dibaca lambat, bapak ibu udah lambat, irama ada, ya. Kering aja iramanya, datar aja. Mulai belakang. Ini tahap apa nama kita pikirnya yang dijadikan rujukan itu sholat yang bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Ya. Sholat yang kita lakukan ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bukan sholat yang asal-asalan. Kalau yang asal-asalan itu Nabi sudah jelaskan di dalam hadis beliau. Ada orang sholat 60 tahun, satu sholat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun. Kemudian ruku kalau serentak dengan imam itu makruh saja, tidak membatalkan dia. Kemudian bangkit iktidal serentak dengan imamnya makruh. Sujud serentak dengan imamnya makruh. Sampai salam serentak dengan imamnya makruh. Ya. Nah, tapi kalau salam ini tambahkan lagi pembahasannya khusus kalau dia duluan salam pertama itu batal salatnya. Nah, yang kedua yang memakruhkan salat ini al-jahru fi maudhi'il asrar. Ya. Menjaharkan bacaan pada salat-salat yang sir. Atau sebaliknya mensirkan bacaan pada sholat-sholat yang jahar. Yang tepatnya pada rakaat-rakaat yang disirkannya. Pas rakaat-rakaat yang semestinya dibaca sir, dijaharkannya. Ini hukumnya makruh. Perempuan beda sedikit ya. Perempuan ini walaupun di sholat-sholat yang jahar, ya, di sholat-sholat yang rakaat itu dijaharkan bacaannya, dia perempuan tetap baca sir. Ini berlaku ketika sholat berjamaah. Laki-laki pun sama, sir juga, karena di saat itu kita statusnya jadi makmum. Ketika laki-laki dan perempuan itu sholat sendiri di rumah, itu ketika bacaan-bacaan yang jahar, rakaat-rakaat yang dijaharkan, nah itu dia tetap sir, paham bu? Ya. Tetap sir. Ini baik-baiknya sholat sendiri, tidak ada yang mengikutinya. Ya, ketika dia sholat pada sholat yang jahar, rakaat-rakaat yang jahar, tetap jahar. Kalau udah berjamaah ini Pak, yang kita sering semua nih, makmum laki-laki, makmum perempuan, imam aja boleh jahar. Ya. Jadi jangan imam baca jahar Pak, ya pada rakaat yang jahar, kita makmum di belakang jahar lah, belawan sama imam nanti Pak. Ya. Yang menjaharkan bacaan pada rakaat-rakaat yang sir, ya, atau mensirkan bacaan pada rakaat-rakaat yang jahar tidak membatalkan sholat, hanya saja apa tadi? Memakruhkan sholat. Nah, dikatakan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Ya. Nah, baik. Yang ketiga yang memakruhkan sholat ini yaitu berkaca pinggang. Ini ada ini Pak. Kembali seperti ini Kak, sebenarnya. Hanafi agak turun sedikit. Isi dekatnya di dekat ayah ini bawah pusat. Itu yang ada dalilnya. Ya, begini, atau begini. Ini tak batas sholat Pak. Allahu Akbar. Cuma saja makruh. Yang mana Pak? Begini, di atas ada dalilnya. Tak ada yang berpendapat seperti itu. Yang ada cuma yang saya contohkan tadi. Yang 4 mazhab itu semua tak ada sampai flash. Jadi jangan pengen tampil beda sehingga berbeda dengan 4 mazhab itu. Kurang hebat apa sih 4 mazhab itu sampai kita tidak mau sama dengan 4 mazhab. Kurang hebat apa mereka? Fikih ini Bapak Ibu, lagi ibadah tentang sholat ini udah jauh-jauh hari selesai, ya, sudah final, ya, sudah disistematiskan, dan siap. Kalau ibarat gula itu sudah masak, tinggal lambit aja begitu. Tak perlu kita masak-masak. Ilmu kita ini kalau dibanding dengan 4 mazhab itu ya Bapak Ibu, Hanafi, Maliki, Hambali saja, itu ibarat kotoran-kotoran yang ada di ujung-ujung kuku mereka. Ada apa-apanya kita. 4 imam mujtahid itu orang istimewa itu Bapak Ibu. Imam Syafi'i itu apa paling dia dengar masuk ke kepalanya. Sampai kalau dia rumah ke masjid tutup telinga ya. Takut dia masuk. Apa yang dia dengar suara-suara itu masuk ke hafalan dia. Memang ini hebatnya hafal mereka. Kalau mau ngapal buku, ngapal hadis ini Bapak Ibu tidak perlu dihafal ulang-ulang baca-baca. Dia buka aja, dipelototinnya. Masuk. Tokopinya masuk ke kepala. Kita balik sampai koyak tidak ya hafal. Iya. Udah bunganya kita. Udah saya bilang dah masa, dah final, dah disistematiskan ikutlah masa mana. Kalau tak suka kunut ikut masa lain. Hanafi tidak kunut, Hambali tidak kunut. Maliki Syafi'i ini kunut, ya.
Cuma beda-beda tempat. Kalau Maliki itu kunut semua. Setiap subuh. Maka kita tirulah adab-adab ya ulama-ulama besar. Apa kata Imam Ahmad bin Hambali? Ini juga belajar dari Imam Syafi'i. Apa kata beliau pesan kepada murid-muridnya? Murid-muridku, kalau kalian nanti sholat di belakang imam yang kunut, maka ikutlah kunut. Kan hebat, ikut adab-adab mereka. Hebat. Yang keempat, memandang ke arah atas. Nah ini makruh juga ibu dalam sholat melihat ke plafon. Ya. Atau dia baca kaligrafi di masjid tersebut. Ada orang sholat karena imam ini panjang pula bacaannya, dia dah selesai baca Fatihah, dah selesai pula baca surah-surah pilihan, nggak ada kerja lagi saya Pak Ustaz katanya. Jadi bacanya lah kaligrafi di sekeliling dinding masjid. Oh la ilaha illallah wa inna ya. Kalau kita sudah baca Fatihah, sudah baca surah-surah pilihan, imam masih baca, masih panjang bacaannya, dengar apa yang dibaca oleh imam. Dengar. Jangan biarkan hati kita kosong di dalam sholat itu. Jangan biarkan hati kita ghaflah lalai di dalam sholat itu. Jangan kasih celah syaitan masuk ke dalam hati. Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum 'inda du'a'i fis shalah. Rasulullah katakan hendaklah orang-orang itu menghentikan kebiasaan mereka yang memandang ke langit ketika mereka berdoa di dalam salat. Apa kata Rasulullah Bapak Ibu? Dikhawatirkan akan merusak pandangannya. Kabur bisa jadi buta juga. Allah a'lam bishawab. Karena hadisnya seperti itu lafaz teks. Dikhawatirkan pandangannya menjadi rusak. Maka kita melatih diri kita di dalam salat Bapak Ibu menundukkan pandangan. Kan sunnah melihat ke bawah ke tempat sujud itu. Agar di luar sholat kita terbiasa menundukkan pandangan kita, tidak dilalatan. Ya. Kan ada ya sunnahnya, tidak boleh kita dilalatan. Wala tabiddan na'inaik. Karena kalau prototip mata itu melihat keduniaan orang lain, ya yang Allah berikan untuk orang lain. Oh digandang rumahnya, dia punya rumah dari melatih diri kita, tunduk. Kemudian yang kelima, ya menoleh tanpa adanya keperluan. Nah ini melihat-lihat di dalam sholat kanan kiri, maksudnya tadi itu ke atas. Ya, ini melihat kanan kiri, tengok kawan sebelah. Orang sholat macam-macam gaya. Ya, tengoknya kawannya lama sujudnya kan belum juga bagi-bagi dari sujud ditengoknya. Oh, dalam hati dia ngomong gitu ya, apa dia? Ya. Nah, kira-kira dia situ. Dia ada dia lama dia sujud dia tak bagi-bagi dia. Urusan dia. Inilah ikhtilas syaitan. Cara setan menyambar pandangan kita di dalam sholat agar rusak kehusukan kita di dalam sholat. Astagfirullah. Cara setan merusak sholat kita. Atau kawan sebelahnya tadi Bapak Ibu suka bergerak-gerak dia dalam sholat, kita tengok terus kita perhatikan. Nah itu cara setan ya, supaya hati kita hilang kehusukannya, hilang konsentrasinya. Nah, dan kita ini sebagai musalli, orang yang sholat di Bapak Ibu, harus kita jaga juga diri kita. Jangan sampai kita jadi fitnah bagi yang lain. Kalau tidak sholat pakai baju tengkorak, baju apa pakai itu jadi pandangan bagi jamaah yang lain. Pas pula ini dia berdiri di depan kawan ini sholat kedua kan, baju apa pula dipakai yang lain. Baju perempuan seksi apalah di belakangnya. Itu kawan ini ditengok dalam sholat. Kita menjadi fitnah. Kita mengundang itu. Makanya dalam sholat ini Bapak Ibu, Nabi melarang kita memakai baju yang berbelah-belah. Mukena bagi ibu-ibu perempuan yang belang-belang satu warna. Kemudian warnanya menyilaukan mata pula lagi, itu dilarang di dalam sholat. Itu makruh pakai pakaian kayak gitu. Kenapa? Kita bisa jadi fitnah. Fitnah di mana Pak? Yang diperhatikan jamaah itu kita nanti dalam rusak sholat orang gara-gara kita. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika Rasulullah sholat ada tirai di depan Rasulullah. Tirai ini milik Ibunda Aisyah. Tirai ini bermotif-motif Bapak Ibu. Rasulullah sholat terganggu sholat Rasulullah. Itu Rasulullah Bapak Ibu. Kita tidak bisa terganggu kan tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi habis sholat Rasulullah katakan kepada Ibunda Aisyah, singkirkanlah tirai ini dari hadapanku ketika aku sedang sholat. Terganggu kehusukanku, terganggu pandanganku kata Rasulullah. Ya, baik. Dikecualikan, ini saya tambahkan lagi ketika kita ada hajat, keperluan. Boleh Pak? Pak berdiri di tepi jendela itu, motor Bapak sebelah sana, kemudian ada orang mondar mandir, ya. Nah, duduk dia di motor Bapak itu, kita sedang sholat, ini curiga lah kita. Nah, boleh ditengok ke jendela Bapak. Cara tengoknya kepalanya aja yang boleh, jangan badan itu ini. Batas sholat, ya, kepalanya. Tengok dia apa dia.
Jangan ngomong, apa dia ya? Jangan ngomong berbu, tengok aja. Tengok perhatikan nggak gereja. Kalau memang udah digoyang-goyangnya, setar motor bapak itu memang maling. Batalkan sholat bapak, kejar dia. Ya sudah jelas dia mau itu. Jangan dibiarkan aja. Bukan susu. Biar saja. Dalam hati ya, habis sholat yang nangis ya berbulan hidup berbulan. Lebih tepat dalam sholat selamatkan itu. Menjaga harta tua Wajib. Sholat ini wajib juga, ini sama-sama wajib nih. Itu dua pilihan. Kalau bapak ibu sayang, saya tidak akan membatalkan sholat saya. Karena sholat saya nomor satu bagi dia. Ya udah, sholat aja terus. Nanti jangan nangis kan. Kemudian selanjutnya bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu as-sadlu. Ini yang memakruhkan di dalam sholat juga as-sadlu. Sadlu itu apa? Menutup mulut. Umpama memakai masker. Hukumnya apa? Makruh. Makruh. Kan ini yang kita bahas nih, yang memakruhkan sholat. Hukumnya makruh. Sholat pakai masker, tertutup hidungnya nih. Masker kan tutup hidung, nggak mulut aja, Pak. Tutup hidung juga, tutup hidung. Di waktu sujud tak kena hidungnya ke lantai, tak ada masalah karena hidung itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu ini, ya. Jadi masih banyak juga prasangka-prasangka di antara kita yang awam ini, maksudnya kalau sujud itu tidak kena hidung tidak sah. Hidung itu sunnah. Sebenarnya kalau panjang hidungnya mancung tidak perlu ditekan-tekan, dia kena sendiri. Tapi pendek hidungnya itu agak banyak sedikit mengenasanya. Ya. Jadi sunnahnya sebenarnya kena hidung itu sunnah. Ya, yang wajibnya ini. Ini jangan sampai tak kena atau tertutup ini. Waktu dia sujud terhalang dengan kain yang dia pakai sendiri. Umpama mukenanya sendiri, sujud dia di atas mukenanya sendiri itu tidak boleh. Nah, kalau dia sujud di atas mukena kawannya itu tidak masalah. Nah, tahu nanti ibu sujud kan kawan sebelah dibentangnya. Nah, sujud ibu di atas mukena kawan tuh sah salatnya. Yang tidak boleh itu dia sujud di atas pakaian sendiri. Di atas pakaian sendiri. Yang melekat pada badannya sendiri itu tidak boleh. Kalau bapak tuh mama peci, ini sering saya sampaikan peci begini. Ini kan kita sedang pakai nih, melekat di badan kita. Kita gini kan batal sholat kita tidak kena kita sempat terhalang oleh peci. Nah, ini banyak peci. Menutup mulut dengan seumpama masker hukumnya makruh di dalam sholat. Perempuan yang bercadar di mana di dalam sholatnya Ustaz, ini juga selalu ditanya Bapak. Masuk WA pertanyaan Bapak Ustaz. Kami jemaah sesama wanita ini Ustaz ya. Nah, jadi dia sholat tetap bercadar Ustaz. Ini serah dia bukan dia. Apa pula kita repot pula? Bukan dia tuh hak dia. Kalau dia mau buka boleh, tidak ada masalah. Ya. Kalau dia mau tetap tutup, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Cuma nanti pembahasannya kalau hidung ini tak kena karena tertutup oleh sesuatu ini, ya. Sebenarnya ada pendapat yang mengatakan tidak masalah. Yang kedua, kalau pakai masker di dalam sholat itu makruh. Kalau masalah sujud tadi hidung itu sunnah dikenakan, ya kan? Nah, tapi kalau dia sholat pakai masker, ya itu hukumnya makruh. Bagaimana dengan cadar? Ini lain lagi pembahasannya, lain lagi pembahasannya. Karena cadar ini menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i wajib. Ini pendapat yang kuat. Cadar itu wajib. Ada satu orang ulama besar di dalam mazhab Imam Syafi'i namanya Syekh Zakaria Al-Ansari, dia yang mengatakan cadar itu sunnah. Maka tak pakai cadar pun tidak ada masalah. Nah, itulah yang ibu-ibu amalkan sampai sekarang. Itu pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari. Maksudnya cadar itu sunnah saja. Kan ibu-ibu tidak pakai cadar kan? Nah, itu pendapat itu. Tapi pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i cadar itu wajib. Jadi pembahasannya kalau di dalam sholat itu khusus lagi, pembahasannya beda. Ya. Kalau dia tetap pakai tidak ada masalah, tidak makruh sama sekali sholatnya. Ya. Apalagi dia khawatir dipandang, ya dia khawatir dilihat al-ajnabi, laki-laki non mahram. Umpamanya yang tabir itu setingkat cuma, tentu dia tak akan buka cadarnya itu. Khawatir dia dipandang. Itu. Nah, kemudian umpamanya lagi tabir ini tertutup, ya tertutup rapat, tapi ada CCTV. Begitu perempuan-perempuan bercadar itu dia menjadi awal. Dia meyakini muka itu aurat. Karena Imam Syafi'i bilang pendapat yang kuat, wanita itu auratnya kalau di dalam sholat itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi kalau di luar sholat semua aurat, termasuk muka-mukanya aurat semua. Itu di dalam pendapat yang kuat mazhab Asy-Syafi'i. Jadi pendapat cadar yang mengatakan sunnah itu pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari, ulama mazhab Syafi'i juga ya. Di pendapat kedua, sibuk nak kedua karena dia kepo sama kawannya kan. Ya. Perempuan itu penasaran juga karena dia berkawan dengan apa yang kawannya bercadar terus, gimana wajah kawannya kan? Oleh cadar bercadar kok, kan? Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, menguap di dalam sholat di makruh. Ya.
Menguap maksudnya di sini nih Bapak Ibu, dia tak tutup. Kalau dia tutup dia tak makruh. Atau dia tahan pakai rahangnya gini, ketika mulutnya menganga itu dia tahan pakai rahang. Nah itu tidak apa-apa. Kalau dibukanya lebar-lebar, bersuara pada ini makruh. Makruh hukumnya. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka Rasulullah katakan at-tasa'ubu fi shalah, menguap di dalam salat itu minas syaiton, dari setan. Menguap dalam salat itu dari setan. Ya. Apa maksudnya? Cara setan mengusik kekhusyukan kita seperti ini. Nah, dibuatnya kita ngantuk, dibuatnya kita menguap. Maka Rasulullah katakan faiza tasa'aba ahadukum, maka apabila salah seorang dari kalian menguap di dalam salatnya, falyabzim mastata'a, hendaklah dia tahan dengan rahangnya sebisa mungkin. Ya, kalau dia buka, tutup. Ini cara tutupnya. Tangan kiri, punggung tangan kiri. Tahan juga, tutup begini. Nah, itu adabnya. Ya, baik.